Jadi kejadian ini sekitar tahun 2020 pas masih pandemi COVID-19. Ada 3 remaja dari Jakarta, kita sebut aja namanya Riko, Bintang, sama Bima. Oh, cowok semua nih? Cowok semua. Oke. Mereka itu umurnya sekitar 20-23 tahun. Nah, mereka mau pergi sehari aja, pulang pergi keluar kota, tapi gak mau jauh-jauh. Karena waktu itu lagi ribet juga kan, lagi pandemi, dan kalau bisa yang deket-deket aja. Karena ke Bandung kan juga udah bosen. Akhirnya Bintang nyaranin buat ke Anyer aja main di pantai. Mereka bertiga mutusin untuk ke salah satu pantai di Anyer yang sepi dan view-nya lumayan bagus untuk sunsetan atau nyantai di sana. Perjalanan ke sana sekitar 3 jam dari Jakarta. Nah, karena mereka nggak pernah ke situ, sekitar jam 3 sore di daerah Cikoneng, Google Maps tuh nunjukin untuk kayak masuk ke gerbang gede gitu. Tapi isinya kayak komplek tapi terbengkalai. Nah, karena gerbangnya juga nggak dikunci, akhirnya mereka bertiga masuk ke sana. Karena Bintang yang megang Google Maps, akhirnya Riko nanya, "Lo yakin Tang lewat sini buat ke pantainya?" Terus Bintang tuh yakin banget, dia bilang, "Ini dikit lagi sampai kalau lewat sini." Akhirnya mereka masuklah lewatin gerbang itu. Pas mereka masuk, ternyata itu tuh villa semua isinya, jadi bukan komplek perumahan. Akhirnya mereka terus ngikutin jalan sesuai mapsnya. Tapi Bima di situ bilang, "Kok perasaan gue nggak enak ya kita kesini? Nggak mau cari pantai yang lebih ramai aja." Tapi si Bintang tuh kok aja mau ke pantai ini karena alasan sepi dan katanya tuh bagus. Jadi kondisinya tuh Moebi, kanan kiri tuh villa, dan rumput-rumputnya tuh kayak udah panjang semua, kayak nggak keurus. Enak, berarti ini mereka lagi di semacam villa-villa gitu yang mana setelah ngelewatin villa ini mereka sampai ke pantainya? Iya bener. Oke. Terus. Nah, pas lagi jalan pelan-pelan sambil ngeliat kanan kiri, Riko yang lagi nyetir tuh ngeliat dari spion kanannya dia, ada nenek-nenek pakai kebaya merah lagi jalan sendirian. Berarti posisinya di belakang mobil dia itu kan nenek-neneknya. Tapi sama Riko tuh nggak terlalu dipikirin karena ya mungkin nenek-nenek ini tuh mau ke arah pantai juga. Nah, pas Riko lanjut jalan ke depan, terus dia mau belok ke kanan, otomatis dia lihat spion kanannya kan. Nah, pas dia lihat, nenek-nenek yang tadi jalan di belakang mobilnya itu tiba-tiba kelihatan di spionnya lagi duduk di belakang mobil luarnya. Jadi karena mobil Riko ini sedan, Moy, ada space kan kayak bagasi gitu. Nah, nenek-neneknya tuh duduk di situ sambil senyum-senyum lihat kanan kiri. Kebayang nggak? Jadi di atas bagasinya sedan gitu? Iya. Wow. Nah, itu tuh Riko kaget banget sampai banting setir ke kiri. Tapi nenek-nenek itu bener-bener masih duduk nempel aja di atas bagasi mobilnya. Wow. Akhirnya Riko bilang ke Bintang sama Bima untuk lihat ke belakang mobilnya dia dan ngasih tahu kalau ada nenek-nenek yang duduk di belakang mobilnya. Bima sama Bintang di situ langsung ngeliat ke belakang dan bilang ke Riko, "Hah, gila lo ya? Mana ada anjir, nggak ada apa-apa. Lo jangan nakut-nakutin gitu dong kok." Terus Riko kaget karena mereka tuh nggak bisa lihat apa-apa kan. Akhirnya Bintang bilang, "Udahlah, jangan macem-macem, kita kan mau ke pantai, jangan yang aneh-aneh lah bahasnya." Nah, akhirnya sekitar jam 4 sore mereka udah sampai nih di pantai itu. Di dekat pantai itu tuh ternyata ramai, Moebi. Kayak ada warung-warung, ada tempat makan seafood juga. Tapi karena mereka datang pas lagi pandemi dan hari kerja, jadi kebetulan pengunjung tuh cuma mereka aja. Jadi penghuni di sana banyak tapi nggak ada pengunjung. Iya benar. Oke. Terus. Akhirnya mereka cari spot lah di bawah pohon gede rindang biar adem. Si Riko bawa tikar, terus mereka pakai itu buat tidur-tiduran. Nah, Bintang sama Bima nggak lama main air di pantainya. Riko tuh juga pengen ikut, tapi sorean lagi katanya, soalnya dia mau tidur-tiduran dulu, capek nyetir katanya. Pas dia lagi merem, kayak ada yang netes-netes gitu dari atas pohon kena bajunya Riko. Riko kaget, langsung kebangun, kirain hujan kan. Pas dia melek, di atas pohon gede itu ada nenek-nenek yang tadi numpang di mobil Riko. Lagi mangap, terus liurnya tuh netes ke bawah, ke bajunya Riko. Riko loncat, terus langsung lari ke Bima sama Bintang dan langsung bilang, "Sumpah, di atas pohon ada nenek-nenek, sumpah." Mereka berdua langsung nyamperin tempat Riko itu kan. Dan pas dilihat tuh gak ada siapa-siapa, Moebi. Sama sekali. Mereka bener-bener cuma bilang ke Riko, "Lo mah cuma kecapean aja kali, jadi halu dari tadi." Terus Riko tuh bilang, "Lo lihat deh, ini baju gue tuh basah, bau lagi." Jadi bajunya Riko tuh kayak bau anyir kayak gitu loh. Dan emang bajunya Riko tuh kelihatan basah. Nah, habis itu dia langsung ganti baju dan pindah tempat duduk. Jadi udah gak duduk di situ lagi. Terus dia bilang ke Bima sama Bintang untuk pulang sebelum gelap, karena dia males ngeliat macam-macam sendirian lagi kan.
karena dia udah ketakutan dan teman-temannya masih main air, akhirnya si Riko ini melipir, duduk di warung yang ada di sana. Dia mikir mending dia di dekat warga lokal aja lah daripada dia sendirian kan nungguin teman-temannya. Nah kebetulan yang jaga warung ini tuh kakek-kakek dan ada cucunya anak kecil kayak masih sekitar umur 9 tahunan lah. Di situ Riko ditanya-tanya datang dari mana dan tahu pantai ini tuh dari mana. Terus pas udah ngobrol lumayan lama, akhirnya Riko cerita ke kakek ini. Dari tadi pas OTW sini tuh dia ditumpangin sama sosok nenek-nenek. Dan pas dia lagi tiduran di bawah pohon gede itu, nenek-neneknya tuh ada lagi di atas pohon. Pokoknya dia ngerasa diikutin terus sama nenek ini. Anak kecil si cucunya ini ngedengernya tuh ketawa-tawa ke kakeknya. Riko bingung dong, kan soalnya dia cerita juga serius kan, nggak ada maksud bercanda. Iya, maksudnya serem gitu. Iya, tapi kenapa diketawain kan? Nah karena dia diketawain kayak gitu, akhirnya si Riko tuh jadi males dan jadi diem aja bengong sambil ngeliat ke arah pantai. Nah nggak lama dari arah samping kanan Riko datang nenek-nenek yang tadi dia lihat ke arah warung yang didudukin Riko. Jadi Riko kayak duduk di kursi kayu gitu yang ada mejanya juga di depan warung itu. Nah kebetulan si nenek ini tuh juga duduk di sebelah Riko. Sebelah banget. Sebelah banget Moy. Anjir. Tapi Riko tuh pura-pura gak lihat ke arah nenek itu dan ngelihat ke pantai aja sambil deg-degan. Riko tuh berusaha ngelihat pakai ekor matanya Riko loh Moy Bi ke arah nenek ini. Nah pas kelihatan si kakek warung ini tuh ngasih segelas kopi hitam. Kopinya tuh pekat banget ke si nenek ini. Riko tuh kaget kalau si kakek ini tuh ternyata bisa ngelihat kan nenek-nenek ini. Akhirnya Riko nengok ke arah mereka. Pas Riko nengok kanan, nenek, kakek, sama anak kecil itu tuh ngeliatin Riko sambil senyum nyengir gitu loh. Ini serem banget. Tapi tuh diem aja, nggak gerak sama sekali. Anjir. Di situ Riko lari kenceng banget sampai jatuh-jatuh ke pasir dan nyamperin orang yang ada di tempat makan seafood. Nafasnya dia tuh bener-bener terengah-engah banget sambil nanya ke mas-masnya itu. Mas, itu warung apa sih? Siapa sih yang punya? Kata mas-masnya, warung depan ya? Kosong mas, gak ada yang jual, pulang kampung orangnya. Terus, itu siapa? Kakek-kakek, anak kecil sama nenek-nenek. Nah, mas-mas seafood itu kaget, terus bilang, wah itu mah emang sering berkeliaran di sini mas. Apalagi kalau ada orang-orang baru, mereka pasti seneng banget mas. Jadi tuh orang sana pun tuh gak tahu sosok itu tuh siapa. Tapi pernah beredar kabarnya. Katanya tuh ada kasus orang yang sengaja ditenggelamin pakai rantai yang ada pemberat batunya, Moy. Dan mungkin ada hubungannya sama sosok-sosok yang dilihat sama Riko itu. Karena Moy, sampai sekarang gue juga gak nemu nih berita siapa orang yang ditemuin di kasus itu. Apa jangan-jangan yang ditenggelamin itu nenek-nenek kakek sama cucunya? Nah gue juga gak tahu sih Moy. Tapi 3 sosok itu tuh muncul setelah ada kasus itu. Makanya mungkin ada hubungannya gitu ya. Nah bisa jadi.